masing-masing, adakah permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam? Ada tidak Bu, Pak? Ada tidak? Pasti ada ya. Ada. Mungkin ada yang permasalahan berat ya, ada yang biasa-biasa saja, ada kalanya dari permasalahan itu kami dari mana? Ada dari teman guru lain, Rekan sejawat. kepala sekolahnya ada? Tidak ada ya dari kepala sekolah untuk semuanya ya. Ada yang dari siswanya misalnya dengan perubahan-perubahan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah ini menjadi kendala atau menjadi tantangan bagi siswa? Ada dari siswa? Mungkin ada. Sekarang mungkin tugas Bapak Ibu di benaknya terdapat sudah barang tentu ya segala hal yang kita laksanakan tentu ada perkembangan walaupun itu secacil apapun ya. Sekarang tulis di kertas post-it warna kuning ya? Kuning, iya. Post-it warna kuning. Berbagai permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di tempat kerja dalam melaksanakan tugas mengajar seharian di sekolah dalam menerapkan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan selama menjadi warna kuning untuk Bapak Ibu perhatikan dulu Bapak Ibu. ya, warna kuning untuk tantangan atau masalah di relasi guru dengan siswa. Kemudian itu ada warna hijau, ini kan hijau ya? Hijau hijau itu ada di relasi guru dengan pihak sekolah. Kemudian ada orange atau merah ya? Pink boleh, ada yang pink tadi ya? Pink beda-beda. Warna yang sama apa saja? Jadi bisa merah. Misalkan yang satu warna kuning kalau nggak ada di sini. Nggak ada misalnya di sini. Kemudian yang kedua warna hijau, yang ketiga tantangan dan masalahnya warna orange. Permasalahannya yang pertama relasi guru dengan Siswa. Yang kedua relasi guru dengan pihak sekolah, dengan guru lain, teman sejawat. Misalnya tidak mau berubah individunya, sulit berubah. Yang ketiga permasalahan tentang mengajar dengan cara yang menarik. Jadi Silakan. boleh misalkan dari sini itu kan permasalahan makanya di sana aja silakan bebas aja permasalahannya tergantung permasalahan pribadinya masing-masing. Nanti iya nyaman saling melengkapi. Ternyata ide-ide yang banyak dari setiap orang yang belum saya kenal ini bisa masuk ke dalam pikiran saya yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya jadi bisa luar biasa ya, sangat luar biasa. Yang tadi bilang betul memang seperti itu ya. Kadang-kadang kita kalau misalkan punya masalah di rumah nih, misalkan punya masalah misalnya terkait di sekolah atau di lembaga sekolah, nah tidak ada solusi. Tapi ketika kita berdiskusi dengan teman-teman kita yang seprofesi tentunya, nanti akan muncul berbagai ide dan solusi seperti yang telah tadi saya pahami dari apa yang Bapak Ibu sampaikan ya. Oke. Nah, untuk itu kasih apresiasi dong terhadap diri kita dengan mencerminkan dua jari kita. Hebat diri kita.
kita untuk nanti, karena peran kita sebagai guru penggerak di sekolah itu harus bisa, kalau yang belum ada komunitas belajarnya ya di sekolah, harus menciptakan, membuat dan berlangsung terus ya. Walaupun misalnya sekarang ada di PMM, tapi komunitas belajar sekolah itu sangat penting lah. Nggak tahu kalau di SMA ya, di SD sekarang sudah digalakkan komunitas belajar itu harus sudah terdapat di PMM juga ya. Jadi tugas Bapak Ibu sebagai guru penggerak nanti itu menjadi penggeraknya ya, penggerak untuk membuat komunitas belajar di sekolahnya. Nah, jadi bagaimana caranya kita merintis atau mengembangkan komunitas belajar di sekolah itu komunitas praktisi ya. Jadi dari permasalahan tadi ya, setiap guru pasti mempunyai permasalahan. Dilihat dari siswanya juga ya, hasil belajarnya siswa seperti apa. Kalau siswanya membre, pembelajarannya prestasinya kurang atau tujuan pembelajaran tidak tercapai, berarti tidak ada masalah kan? Ada masalah. Masalahnya di mana? Letaknya di mana? Jadi dicari solusinya. Jadi permasalahannya bisa datang dari guru, bisa datang dari siswa. Di komunitas praktisi itulah tugas kita sebagai guru penggerak nanti untuk menampung permasalahan-permasalahan tadi, kemudian didiskusikan bersama, dan apabila tidak ada solusi, bisa kita mencari narasumber dari komunitas belajar lain, dari luar sekolah, dari KKG, dari guru pengawas misalnya, dari siapa sebagai narasumbernya seperti itu. Nah, itulah yang disebut komunitas belajar, kegiatannya seperti itu. Nanti hasilnya bisa diterapkan oleh ibu bapak guru yang lain ya. Seperti apa harusnya mengatasi permasalahan tersebut, dan seperti tadi sudah dikatakan itu yang punya permasalahan itu bisa dilaksanakan, dan guru penggerak tugasnya belum selesai. Setelah selesai dalam komunitas belajarnya, dilihat, diobservasi apakah guru-guru itu benar melaksanakan atau tidak ya. Nah, setelah mengobservasi nanti bisa memberikan umpan balik, merefleksi dan seterusnya, dan terus seperti itu berkelanjutan. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu kita selesaikan bersama, mungkinkah siswa-siswi kita yang menjadi ujung tombaknya itu akan berhasil belajarnya? Tujuan pembelajarannya pasti, yang pasti. Mudah-mudahan. Jadi itulah yang diharapkan sebagai melalui guru penggerak sebagai agen perubahan ya. Jadi agen gitu kan ya, penggerak sebagai agen perubahan. Distributor ya. Bapak Ibu semua nanti adalah menyandang predikat guru penggerak sebagai agen perubahan, transformasi pendidikan, sehingga yang diharapkan dalam kurikulum merdeka ya. Baik Bapak Ibu ya, sebelum istirahat jam 12 pas ya. Iya. Nah ini ada sekilas terkait dengan apa sih komunitas praktisi, bisa Bapak Ibu baca di depan ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kaosnya. Nah, bahwa komunitas praktisi itu sekelompok individu yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu, yang memiliki semangat dan kegelisahan ya Bapak Ibu yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Nah, kemudian apa sih tujuannya dari komunitas praktisi itu? Di sini ada 5 tujuan ya Bapak Ibu. Yang pertama ini mengedukasi ya anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran seperti yang tadi Bapak Ibu telah lakukan ya dengan berdiskusi. Kemudian memberikan dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Selanjutnya mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka kalau yang sudah baik ya. Kemudian mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi.
Selanjutnya, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Tentunya Bapak Ibu pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pengajarnya. Kemudian, nah ini ada karakteristiknya Bapak Ibu dari komunitas praktisi. Jadi kan komunitas itu banyak ya. Nah, kalau komunitas praktisi itu mempunyai karakteristik. Nah, di sini bahwa domainnya yaitu adanya kesamaan seperti tadi di sini adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh anggota komunitasnya. Ya, contohnya kan tadi untuk menyamakan tujuan, kemudian identitasnya, minat, latar belakang, serta nilai yang dipercaya, bahkan keresahan tentang sesuatu. Seperti tadi kan keresahannya misalkan jalan guru dengan sisa apa gitu kan. Kemudian komunitas ya. Komunitasnya di sini adanya tatanan sosial ya yang disepakati oleh para anggotanya. Nah, misalkan di sini tadi saling menghormati antara anggota, kemudian keinginan untuk berbagi, niat baik saling mendukung, interaksi dengan rutin atau reguler seperti KKG, MGMP ya, seperti itu MKKS. Nah, kemudian terbuka untuk saling bertanya, niat baik untuk saling mendukung dan berkontribusi terhadap niat baik tersebut. Kemudian yang ketiganya di sini ada praktiknya ya di komunitas praktisi itu. Nah, bahwa di sini adanya pengetahuan yang dikembangkan kemudian untuk dibagikan ya dan dipelihara sebagai hal dari kegiatan komunitas praktisi tersebut. Contohnya misalkan adanya informasi, kemudian hasil pembelajarannya dan pengetahuan apa yang harus dibagikan, kemudian alat dan bahannya untuk pembelajaran atau hasil pembelajaran tersebut, kemudian dokumentasi bahkan video-video terkait dengan apa yang akan dibahas dalam komunitas praktisi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, contoh komunitas praktik di guru di sekolah menengah pertama Merdeka. Maksudnya ini di SMP Merdeka namanya ya. Nah, ini contohnya misalkan bisa Bapak ketahui sendiri, Bapak Ibu ketahui domainnya misalkan guru-guru dari sekolah ini, dari sekolah SMP ya. SMP Merdeka ini memiliki tujuan untuk menjadi guru yang berpusat pada murid. Nah, kemudian komunitasnya adanya kesepakatan pertemuan 2 minggu sekali di sekolah untuk belajar bersama dan berbagi praktik baik. Ya. Kemudian praktiknya adanya catatan ringkasan pembelajaran, foto dan video kegiatan dan kumpulan dokumen hasil refleksi peserta. Ini salah satu contoh komunitas praktik guru di sekolah di SMP Merdeka contohnya ya. Kalau misalkan nanti bisa komunitas praktik guru di di SMK di SMP 2, di SD gitu seperti itu. Domainnya apa, komunitasnya apa, praktiknya apa seperti itu. Nah, ini jenis aktivitasnya Bapak Ibu. Nah, berbagi masalah. Seperti tadi Bapak Ibu juga sudah berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalahnya. Tadi ya. Kemudian merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya berbagi pengalaman menjalankan praktik. Nah, kemudian merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan. Dan selanjutnya untuk jenis aktivitas terakhir, mendokumentasikan kegiatan dan produk para anggota untuk bahan belajar. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi punten-puntennya cenah guru penggerak teh osok non, namanya teh sibuk we foto-foto. Nah itu ya, salah satunya itu kita itu butuh dokumentasi ya, segala sesuatu itu harus kita dokumentasikan. Makanya
kita jangan kadang-kadang ada orang yang suka mungkin dia toksik ya terhadap dokumentasi, tapi karena memang sekarang tuntutannya seperti itu ya, dari mulai sekarang mau ya anti toksik karena selfie, karena foto-foto dokumentasi, mau ya aku bisa dokumentasi Ini yang harus tahu. karena ya itu guru penggerak itu harus bisa jadi aktor, harus bisa jadi itu dan editor sekaligus fotografer. Kegiatan itu kan harus di-upload di media sosial, Bu. Harus di-upload. Nantinya kan bisa dibaca oleh orang lain yang membutuhkan. Jadi selain kita sendiri. Dan sedikit berbagi pengalaman real ya, nyata saya ketika saya sedang menjadi guru penggerak ini ya nyata jadi guru penggeraknya. Saya sering upload di status ya, di status WA saya, di surat saya. Nah, kegiatan-kegiatan pembelajaran saya di sekolah, nah itu tanpa disengaja dan saya tidak bertujuan itu untuk apa-apa gitu. Ada pengawas waktu itu saya masih jadi guru ya, masih CGP itu saya masih jadi guru posisi saya. Ada pengawas datang ke sekolah saya, ke kepala sekolah seperti ini, Pak, saya mau bertemu sama Bu Lilis. Nah, tahun ini itu tepatnya Agustus 2022. Tahun ini akan ada rekrutmen kepala sekolah. Saya mau Bu Lilis direkomendasikan. Nah, kepala sekolah kan tahu loh. Itu Bu Lilis. Jadi beliau memberikan penilaiannya dari update saya. Nah, kemudian naiklah saya, ini sekedar berbagi saja ya Bu, bukannya saya sombong atau bagaimana, sebagai motivasi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Bu, saya diangkat nih, misalkan Desember ya 2022 kepala sekolah. Setelah saya jalan jadi kepala sekolah, saya sering upload juga kegiatan-kegiatan sekolah saya, program-program saya gitu di status WA saya. Nah itu dapat juga apresiasi dan untuk promosi terkait dengan pengawas seperti itu. Jadi kadang-kadang kitanya tidak berniat, saya tidak berniat di situ Bu. Cuma saya jadi gini, pengawas kenapa begini? Nah pengawas kenapa saya diajukan ini kan saya Bapak kesini hanya 1 bulan sekali. Terus saya lihat ya PKKS saya, penilaian kinerja kepala sekolah saya. Saya kan golongan masih segini. Saya baru 1 tahun. Kenapa nilai saya bagus? Kapan Bapak ke sekolah? Kan hanya 1 bulan sekali. Saya sering lihat dari program-program Bulis di siswa Bulis seperti itu. Jadi nah maka sekarang juga saya ke kepala sekolah binaan saya yang 11 itu bilang seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak mau nih pengawas, ini mah maksudnya trik saya ya. Nggak tahu kalau pengawas yang lain. Kalau misalkan tidak mau saya datang tiap bulan, misalkan 1 bulan itu datang 3 kali atau 2 kali, sok aja saya pengen lihat program ibu bapak jalan di sekolah, misalkan diupdate di status atau media sosial, bikin media sosial di sekolah ibu. Misalkan kalau di SD itu ternyata kalau SMP SMA pasti sudah sangat komplit, tapi kalau di SD jujur ya, yang di SD YouTube belum punya, tuh kan? Instagram juga belum ya, Facebook juga belum. Nah itu saya kemarin ke binaan saya, kepala sekolahnya minta seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan program-program sekolah itu di sana dikemas. Jadi ketika kita mengadakan penilaian, biasanya kita kalau sekolah datang ke sekolah suka hudung-hudungan, takut dan lain sebagainya. Nah itu salah satunya seperti itu. Maksudnya biar tidak toksik terhadap media sosial. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang ubah gitu ya, karena terus terang kita sebagai guru penggerak ini adalah model aktris pendidikan. Demikian ya, Bapak Ibu kan waktu sudah masuk. Intinya setelah ini kita masih diskusi tentang komunitas terangnya komunitas sosial. Nanti ada Bapak yang dijawab ya. Oke. Jadi Bapak Ibu ada di sini
punya semangat dan punya kegelisahan yang sama. Jadi di sini adalah kumpulan orang-orang yang gelisah. Selamat gelisah.